Senyum FF, korban perundungan SMP di Cilacap saat dijenguk polisi, ungkap nasibnya di SMP Negeri 2 Cimanggu. Kondisi FF, siswa SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, kian berangsur membaik. Senyumnya mulai terlihat lepas saat sejumlah anggota Polresta Cilacap berkunjung menjenguknya saat di RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Hal ini menandakan kondisi psikis korban mulai membaik. Rupanya kunjungan itu bagian dari trauma healing anggota Polresta Cilacap. Sementara FF tampak masih terbaring di ruangan perawatan dengan tangan yang masih terbungkus alat infus. Perubahan kondisi FF ini pun turut dirasakan oleh salah satu anggota perwira Polresta Cilacap. FF mengenakan kaos biru, tampak masih rebahan di ranjang. "Kamu di sana nggak pernah senyum, di sini kok senyum-senyum? Jadi kondisinya semakin membaik ya, harus bahagia," tanya salah satu perwira polisi berpangkat AKP di balas senyum tipis FF. Pada kesempatan itu, polisi juga menanyakan bagaimana kelanjutannya di sekolah. "Sekolahnya masih di sekolah itu atau kepingin di sekolah lain?" tanya perwira polisi itu lagi. "Belum tahu," balas FF. "Nggak ada masalah sekolah di situ." "Enggak," ujar FF. Selanjutnya, seorang polwan menasehati FF agar tidak lagi ikut-ikutan gengs di sekolah. Polwan itu berujar lebih baik FF mengikuti ekstrakurikuler yang dapat menunjang pendidikan FF. "Yang penting setelah ini tetap sekolah, jangan trauma, jangan takut, harus lebih giat belajarnya ya, kalau bisa sampai kuliah," tandas anggota Polresta Cilacap itu. FF mengatakan sejumlah temannya banyak menanyakan perkembangan kondisinya selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya diketahui FF mengalami patah tulang rusuk kelima usai menjadi korban bullying MK dan EWS kakak kelasnya. Keluarga FF yang terpukul berharap pelaku dijatuhkan hukuman seberat-beratnya usai sang anak mengalami luka yang cukup parah. Kakak korban, Cici Mardianti, menilai aksi yang dilakukan pelaku terhadap adiknya itu sudah keterlaluan. Pasalnya, sang adik diketahui dipukul dan ditendang hingga berkali-kali yang mengakibatkan psikisnya trauma. Minta supaya anak itu kalau bisa, kalau ada undang-undangnya dipenjarakan saja, hukum seberat-beratnya, ujar Cici kepada awak media termasuk tribunbanyumas.com. Cici menyebut adiknya memiliki sejumlah luka di bagian tubuhnya, seperti memar di sebelah pipi kiri, pelipis, dahi, telinga sebelah kiri, dan juga perut sakit, serta dada sesak. Sementara itu, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto saat konferensi pers pada Rabu 27 September 2023 menuturkan bahwa kedua pelaku akan diproses hukum dengan sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak, kata Fangki, pelaku akan tetap mendapat hukuman penjara. Pelaku terancam undang-undang kekerasan dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta rupiah. Masa depan sekolah siswa bisa jadi. Makanya perlu kita sampaikan secara jelas, kasus ini tidak berhenti dengan menindak semuanya akan selesai. Tapi perlu adanya peran dari stakeholder untuk membina anak-anak agar memiliki akhlak yang bagus, kata Fangki. Selain memeriksa kedua pelaku, polisi juga mengamankan 3 siswa sebagai saksi kejadian itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.